Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Wah, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga panjenengan juga diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani maupun Amin. rohani, Amin, sukses amin ke ya rabbal alamin. depan, prospek ke Amin. depan lebih baik, lebih maju sebagai Iya, bendahara umum yang berprospek cemerlang untuk menuju mercusuar dunia. Pok. amin ya rabbal alamin. Eh, Iya, ini ya bisa bahasa alhamdulillah. Jawa atau bahasa Indonesia? Ya campur-campur. Kalau nanti bahasa Jawa saya nggak bisa bahasa Kromo Inggil nanti kan di disuwuk lah. Oh, mboten. Terima kasih atas kehadirannya ya yang kemarin itu. Mohon maaf, Gusimnya Iya, itu iya. kalau sudah ada seperti gitu itu lagi ngeblank. Nah, karena itu Hmm, ya mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Semoga siap. diikhlaskan untuk dimaafkan. Oke. Sama, mungkin saya juga ada mungkin perilaku yang kilap. Saya Sama juga sekali tidak ada semacam itu. Yang ada hanya kemesraan yang indah. Hmm, iya, gini, kalau saya ini kan masih agak awam nih terkait masa apa ya kalau tentang spiritual ya. ya, Nah, memang kalau masalah budaya memang saya tuh selalu tertarik dengan yang namanya kebudayaan Indonesia. Kita itu beraneka ragam kebudayaan kita. Nah, yang patut memang kita jaga. Nah, di satu sisi ini saya kan melihat Gus Im ini salah satu seorang pegiat plagiat untuk menjaga kebudayaan ya. yang ada. Khususnya ini saya tertarik lagi kan, wah di tanah kelahiran Sang Mahapati Gajah Mada. Nah, gitu loh Gus. Memang tahu kelahirannya Gajah Mada itu ada di Trawulan. Ya baca, saya tahu Hmm, dari membaca karena jendela jendela dunia informasi itu adalah dengan membaca. Tapi ya makanya kalau memang ada Dari, penulisan yang ya, tidak benar. dari membaca itu kan kurang akurat. Nah, itu dia perlunya memang sosok tokoh yang memang paham dan mumpuni untuk menjelaskan. Itu saya butuh sosok tokoh seperti itu, gitu sehingga pengetahuan saya itu eh, tidak kapur gitu kan ya. Kalau mungkin jenengan bilang kemarin tuh ya semua itu harus dipakai dengan ilmu. Ngaji juga harus pakai ilmu kan gitu. Sama juga pengetahuan kebudayaan ya harus ada ilmunya. Dan itu harus ada gurunya yang membimbing. Lek nggak ada gurunya ya ngawur kan gitu ya Gus. Betul sekali, Jeng. Masya Allah. Ya, jenengan ini rupanya ya juga eh, ber- sebagai perempuan yang atau pejuang perempuan yang mewakili emansipasi wanita. Mbok. Luar Oh biasa. ya Iya. enggak juga ya tapi minimal insya Allah tetap hakikatnya perempuan ya memang eh, satu dituntut cerdas seperti halnya Rasulullah menginginkan ya Aisyah, Fatimah bahwasan perempuan itu harus cerdas tetapi tidak juga melangkahi kodratnya sebagai perempuan Nah itu itu. eh, Aisyah, Fatimah, jangan lupa yang namanya Ibu Masito. Siap, Artinya harus betul-betul tangguh keimanannya. betul. Ya, selalu berprofesional walaupun di tengah-tengah yaitu hiruk pikuknya pada zaman saat ini. Mekaten. Betul. Nggih, nggih. Tetapi dalam kebudayaan kita kan tetap yang namanya ada andap asor, tepo seliro, Mm-mm. ngerti yang namanya itu di mana dia itu harus berpijak, di mana itu dia itu harus bisa untuk menstabilisir hati ya, seperti yang Betul. kapan hari kita ketemu yang ada di kedai itu, itu kan kita harus bisa menstabilisir hati.
yang waras yang ngalah. Nah, paham ya maksudnya itu? Oh iya, ya saya setuju ya gini loh, ketika kita masuk di kalangan kiai ya kalau memang jati dirinya kita orang bebas ya nggak juga berbuat arogan kan ya minimal ikutin aturan di sana. Terus bagaimana kita masuk ke sarang penyamun ya aturan di sana ya untuk bagaimana itu kan salah satu apa ya adab etika ya kita berhadapan Ya, karena kita makhluk sosial. Mungkin seperti itu ya Gus. iya itu maksudnya maksud saya itu Mm-mm. menstabilisir jiwa, menstabilisir Siap, hati, siap. di mana kita tidak menyinggung perasaan orang lain, juga Setuju. juga tidak merendahkan orang lain, Nah, tapi setuju kita tuh. berprofesional pada titik Mm. etika ya, seperti itu, yang atau yang waras ngalah, nah, gitu. Nah itu juga anu namanya budaya juga. Itulah Mhm budaya mhm. itu. Mhm mhm. Mhm. Kalau orang yang tidak berbudaya semacam itu, karena berbudaya itu dia dasarnya adalah ikhlas atau terus eh, berakhlak mulia, berbudi luhur, adiluhur. Itulah dasar daripada budaya itu. Tapi nyun sewu, Gus, izin ini nanya. Kita ini kan ya bangsa Indonesia itu terkenal dengan adab etika budayanya. Iya, Terus bagaimana ya nyun sewu juga nih. Kenapa kita akhirnya sampai dijajah lebih dari 350 tahun oleh bangsa lain? Nah, karena kita ini yang orang yang selalu tepos liro, selalu menghargai. Tetapi kadang gini deh, di era kemajuan zaman ini, saking menghargainya ini ya dengan eh, bangsa ataupun budaya lain, tapi kadang kita melupakan nih Gus, jati diri bangsa kita sendiri gitu, Gus. oh Ini iya, gimana ini solusinya nih? itu karena eh ini apa itu kata Bung Karno begini, musuh kita ini yang paling besar ini adalah teman sendiri, atau Mhm. musuh yang paling berbahaya itu adalah bangsa kita sendiri. Ya, makanya itu eh, yang dahulu kenapa Indonesia ini kok ya dijajah 350 tahun begitu apa lama sekali. Itu karena bangsa Indonesia saya kira ini lupa dengan jati diri. Ya, lupa dengan jati diri. Apa jati diri ini? Lah, blueprint daripada bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini adalah sejatinya itu kan ya Majapahit. Nggih. Blueprint dari artinya itu tata kenegaraan ya Iya. atau Cikal ya, cikalnya RI nah lah. ya cikal bakalnya itu adalah diawali dari gula kelapa. Gula kelapa itu gula itu putih, gula kelapa itu jajan atau kue yang dahulu itu ada simbolis daripada jajan atau kue gula kelapa itu merah putih, yaitu Iya. tumpah darahku, merah darahku di situ itu. Nah, makanya itu Kembang Gulo itu. ye kembang Dulu gulong. ada, sekarang kemanain itu ya? Nah, itu sebetulnya itu kalau kita misalkan saat ini kan kalau sekarang kan roti mari dan sebagainya kongguan. Lah Kalau itu ya. misalkan kita kembali kepada jati diri, itu kan sebagai cekal bakal. Nah, itu Mhm. saja itu kan sama dengan kita ini lupa dari jati diri, jati diri di situ itu. Ini hanya simbolis atau filosofis saja. Nah, apalagi eh, kalau kita ini melupakan dengan blueprint itu sendiri, bahwasanya kalau Gajah Mada itu yang terkenal dengan ikrarnya, lamun hus kalah Nusantara ingsun hamukti palampa, lamun kalah ring gurun, ring Pahang, ring Bali, Dumpo, Palembang, Tumasik, Samana ingsun hamukti palapa. Itu artinya saya tidak makan, tidak minum. Kalau tidak mempersatu negara ini tidak bersatu. Nah, Mhm. gitulah. Artinya Mhm. seperti itu. Lah Mhm. sekarang kan lain. Kalau raja dahulu itu misalnya itu berani di penjara. Nah,
Mm-mm. berani di penjara. Tapi sekarang ini kan orang ini lain lah, apa itu Iya, apa itu korupsi baru di penjara gitu loh. Artinya iya. gitu. Artinya Berani konsekuensi mengenyangkan perut konsekuensi dulu yang harus sendiri ya. ditanggung. Ya, konsekuensi yang harus ditanggung sebagai pimpinan itu kan memang sebetulnya berat itu. Betul. Ya, seperti itu. Kadang ini kan eh, saat ini kan juga kontroversi ya. Semacam yang saat ini wabah dan sebagainya ini kontroversi banyak yang ada di berita-berita itu dan yang lain-lainnya ini kan termasuk juga eh, penuh kebimbangan, keraguan dan sebagainya itu masih belum menemukan solusi artinya seperti itu. Terus mengenai Mm. budaya, ya dengan mengenai budaya ini juga kearifan lokal, ya kearifan lokal kita contohkan yang arif, bijaksana, tapi dalam tanda kutip itu profesional gitu. Bukan kita ini arif, ginggi, sedekah dawu, akhirnya diinjak-injak tidak. Ya kita profesional, sebatas mana orang ini untuk menghargai orang lain ini. Masa terus diinjak-injak kita ini harus langsung tunduk takluk. Ya, enggak lah. Itu apa ibaratnya cacing aja walaupun di tanah yang kecil-kecil itu diinjak aja bisa keloget gitu loh. Iya, Artinya itu. Hmm. mm-mm. Ini kalau masalah kenapa Indonesia ini kok dulu itu dijajah begitu lama dengan orang asing ya seperti itu. Karena melupakan sejarah. Iya. Nah, makanya itu hal yang paling tragis di dunia ini orang yang meninggalkan sejarah. Ya. Terus Mm-mm. hal yang paling fatal, hal yang paling fatal ini orang yang selalu meninggalkan spiritual. Karena kebenaran akan berdiri kokoh di atas spiritual itu bila ada gagasan supranatural atau spiritual. Bila Iya. gagasan spiritual itu lemah, maka negara ini mudah direkayasa. Seperti itu. Mm. Makanya kemarin itu saya selalu memberikan fatwa atau maklumat bahwasanya spiritual harus selalu ada eh, di berbagai elemen, berbagai pelosok, berbagai di mana saja, di sektor-sektor manapun, sampai harus ke bawah, sampai ke atas ini harus selalu diiringi dengan spiritual. Karena dengan gagasan spiritual itulah kita ini selalu berdiri kokoh. Indonesia pun ini juga kalau tidak ada para kiai, sang kiai, para ulama itu, kemerdekaan itu tidak akan pernah diraih seperti itu. Siap. Iya, ini kita sedikit geser ke topik ya, Gus ya. Nggih, nggih. Heeh. Ini saya kan kemarin mengunjungi kediaman Gus Im dan saya melihat di situ ada digelar sebuah acara ya, kegiatan. Nah, di situ kan ada namanya pencak silat Pagar Nusa. Ya, Mm-mm. Ya, yang saya ingin tanyakan ini pencak silat Pagar Nusa itu apakah sebuah perkumpulan atau paguyuban atau apa ini Gus? pencak silat Paganusa itu adalah institusi. Institusi. Ya, saya sebagian ya apa itu banom daripada Nahdlatul Ulama. Hmm, Ya, Nahdlatul jadi Ulama. di bawah naungan Nahdlatul Ulama Di bawah ya. naungan Nahdlatul Ulama. Nah, sedangkan di situ ada namanya spiritual Pagar Nusa Dunia Nusantara. Itu yang membimbing, yang menggembleng secara spiritual para pendekar-pendekar Pagar Nusa itu. Jadi Hmm, Pagar Nusa sendiri, spiritual Pagar Nusa itu sendiri. Kalau spiritual Pagar Nusa itu khusus untuk menggembleng pendekar-pendekar Pagar Nusa. Dan Kalau yang spiritual Pagar Nusa itu sendiri itu juga dalam naungan payungnya Nahdlatul Ulama. kalau yang acara semalam itu apa Gus? Penggemblengan spiritual ya? Lagi gemblengan spiritual. Hmm, Itu namanya gembleng spiritual untuk digembleng secara rohani, secara batiniah
mentalnya agar supaya betul-betul lebih dekat, lebih menyayangi, lebih cinta kepada para ulama, para kiai dengan dibekali yaitu spiritual. Kalau apa ya, giat itu sendiri sudah dimulai dari kapan itu? Itu sudah sejak dahulu kala, karena ada Dewan Khos, Dewan Ketabiban. Mungkin juga ada nanti itu, insya Allah ada di Belitung nanti itu ada namanya Baksos yang dihadiri ribuan orang, di Mhm, mana itu para para penggembleng atau para tabib atau para spiritual itu jadi satu di sana itu untuk membantu secara sosial pada masyarakat. Semuanya kumpul ada di lapangan yang kira-kira ya 2 hektar nanti di sana itu yang mhm. nanti saya datangi tanggal 10 nanti itu insya Allah 10 Juli ya insya Allah di sana itu secara totalitas di sana itu insya Allah itu sudah ada tanda tangan dari Kementerian Agama itu. Oh, berarti memang sudah setelah NU dibentuk itu memang untuk pemantapan spiritual kepada santrinya itu sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan itu kan sudah Nah, ada. apakah ini momen bulanan atau apa nih apa sistemnya seperti apa? Kalau yang ini ada namanya tahunan ya, Mm-mm. apa itu pembayatan itu tahunan, khususnya Pakar Nusa, mana yang baru atau mahasiswa yang baru itu nanti itu mau secara menyeluruh juga secara berkala juga tahun depan ini itu setiap PC ya, setiap Mm-mm. PC atau para guru-guru besar itu mengadakan pembayatan. Kadang yang masuk sama dengan mahasiswa. Nanti ada yang Mm. masuk kira-kira itu 6.000, 2.000, ada yang 1.000, tergantung daripada eh, apa itu pemantapan atau ini apa itu tergantung dari cara untuk memperkenalkan, mempromosikan Pagar Nusa di wilayah-wilayah eh, di tempat-tempat mereka gitu loh. Jadi pada dasarnya ketika santri atau mahasiswa baru sudah dilatih dalam ilmu kanuragan pencaksilat, setelah itu adanya pengisian spiritual ya. Ya, pengisian spiritual, betul, betul. Hmm. Jadi tergantung dari sudah berapa, pokoknya mereka sudah finishing terkait masalah eh, Kalau sudah materi. kalau sudah SK-nya sudah turun menjadi murid atau menjadi santri Pagar Mm-mm, Nusa, nanti ini mm-mm, dilatih oleh pelatihnya sendiri-sendiri, pencaksilatnya itu bagaimana, jurus-jurusnya bagaimana, ya. Terus juga di situ juga ada namanya silat NU, ininya ikonnya silat NU itu bagaimana, terus nanti mm-mm. itu kolaborasi atau eh, kolaborasi dari masing-masing ini juga lain-lain. Misalkan eh, Surabaya, misalkan Pagar Nusa, tetap ada Pagar Nusa eh, Rembo gitu misalkan atau Rembol gitu. Terus misalkan kalau di Trawulan Pagar Nusa ala dunia nah, gitu atau Paro Kanjeng, Pagar Nusa Paro Kanjeng misalkan itu. Ini Mm-mm. semuanya ini eh, tergantung dari mereka-mereka yang di belakangnya itu bisa ditambahi apa gitu agar supaya tahu oh ini dari arah sana, ini dari mana, ini dari wilayah mana gitu. Nah, setelah itu diarahkan setelah Pembayatan itu salah satu sertifikasi kah? iya sudah samananya itu juga namanya sudah sertifikat. Nah, Oh, itu berarti iya ketika sudah mereka tapi eh, dengan melakukan dianggap. pembayatan atau disumpah betul-betul itu Mm-mm, disumpah mm-mm, mm-mm, mm. terus membaca setia Pakar Nusa ya, disumpah itu semuanya masing-masing dari murid itu masih belum seberapa
nanti dilatih yang betul-betul sudah mirip dengan dengan lebih lebih ini lebih ke militer. Lebih ke militer, namun di sini ada penambahan plusnya gitu ya. Ya, ada penambahan plusnya namanya suhu atau spiritual. Spiritus gitu ya. Eee, ini, tujuannya yaitu tadi selain menjaga, untuk, apa ya, melindungi para, kiai dan juga, eee, apa, sebagai garda ya, penjaga NKRI ya? Nggih. Mhm. Nah, terus, bila mana ada oknum yang menyalahgunakan apa yang diterima dari, pembaiatan itu sanksinya seperti apa itu, Gus? Itu nanti itu eh, ada sanksinya sendiri nanti itu. Ada sanksi-sanksi sendiri tergantung daripada gurunya masing-masing. Ya, Oh, ya, gitu. tergantung Oh, dari jadi apa perguruan pencak silat ini juga bukan eh, hanya spesifik dari Pagar Nusa, tapi memang menerima juga dari kayak apa ya, kayak perguruan-perguruan lain untuk pembaiatan itu. ya bisa juga kalau dari perguruan lain. Yang penting bukan eh, perguruan yang mana itu yang mengingkari janji atau mengkhianat gitu loh. Dimanapun menerima pakar Nusa ini menerima siapapun yang betul-betul hatinya ini sudah dibaiat, yang betul-betul itu sudah hatinya ini sudah terpahat dengan pagar Nusa. Berarti dari Pagar Nusa sendiri itu punya aturan ya, Oh aturan punya atau aturan, iya, kata memang banyak. harus sebelum mereka dibaiat itu harus memang apa dipelajari dan dipahami dan mereka menerima dan menyetujui baru dibaiat. Apakah seperti itu? Iya, di situ itu harus serah jiwa serah nyawa, harus Siap. betul-betul itu suci mulia demi untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan eh, di dalam hatinya ini sudah ada rasa panasionalisme yaitu negara apa itu NKRI harga mati. Siap, siap. Iya, ya sedikit apa Eh, saya ya sedikit makanya banyak. itu pagar Nusa itu adalah pagarnya bangsa. Ya, NKRI harga mati. Oke, ngatur Kalau mawon. untuk data itu yang dibaiat itu kira-kira sudah berapa banyak tuh? Loh, bukannya ribuan, jutaan seluruh dunia. Oh sudah jutaan ya. Iya, sudah seluruh dunia. Nah, ini kan apa dari mulainya berdirinya NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Bukan bukan saat ini saja, bukan. Ini mungkin yang masyarakat yang masih belum tahu saja kan. Itu. Yang kemarin Kalau itu, ya karena kemarin itu kita itu kan anggap aja mematuhi pemerintah, sehingga kita ini hanya berkala step by step, ya nanti di sini, nanti di sana, nanti tadi tiap hari ini terus berkeliling. Itu. siap ya. Untuk spiritual Paganusa Dunia Nuswantara itu nama daripada eh, lembaga ini yang sudah ada di dalam rohnya Nahdlatul Ulama, payung dengan Nahdlatul Ulama itu. Nah, Gus, Gus, setahu Gus, jenengan bagaimana yang selama ini yang jenengan masih awam dan belum diketahui tentang Paganusa yang terdengar hanya namanya saja. Balik saya apa itu berbicara kepada penjenengan, bertanya kepada penjenengan. kalau saya sepintas melihat ritual yang apa digelar di kediaman Gus Im itu kan seperti halnya saya melihat juga kayak model apa kayak di Banten, Cirebon. Kan ada juga ya, apakah mungkin itu keterkaitan saya kan belum tahu juga nih gitu loh, tapi saya Itu pernah melihat iya, itu. tapi itu lain. Maksudnya itu Hmm. lain itu kan dari perguruan. Ya, Oh, iya. perguruan-perguruan yang lain atau perguruan yang lain yang mana enggak tahu aturannya, saya juga nggak tahu. Saya juga Mm-mm. ini tidak ingin tahu. Yang setahu saya ini
di setiap perguruan setiap di spiritual Pakar Nusa ini yang berkembang yang saat ini yang ada di Indonesia ini ikhlas untuk memberikan gemblengan itu karena kita ini juga sebagian penggembleng ini sebagian daripada wasiat daripada para ulama yaitu kita backgroundnya ada di Mbah Hasyim Asy'ari ya. Bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari ini juga pahlawan nasional juga gitu loh, pahlawan nasional yang gigih ya itu. Sehingga membentuklah yaitu namanya Pakar Nusa, pakarnya bangsa. Karena Pakar Nusa itu cenderung di kaulah muda. Jadi sing tuwek-tuwek bagian donga Pakar Nusa ini digembleng untuk ada di ujung tombak depan untuk menjaga yaitu eh, kegiatan-kegiatan di seluruh Indonesia. Nah, di berbagai wilayah bersama Bangsar. Bersama Bangsar itu juga iya. Kadang saya juga ya untuk membaiat atau diminta tolong untuk menggembleng secara spiritual Pakar Nusa juga di situ. Di NU juga ada Les Bumi ya dalam lembaga Selain seni. Gus Im, adakah beberapa orang atau memang hanya Gus Im yang membaiat para santri itu? Ya banyak para guru-guru itu semuanya itu kan gantian Oh siap. gantian ini semuanya banyak orang yang tangguh-tangguh yang betul-betul untuk bisa untuk motivator membakar semangat agar bergelora jiwa mudanya untuk selalu ditancapkan yaitu stigmanisasi artinya itu untuk mencintai sang kiai itu dan menghargai NKRI Siap. harga mati itu harus tertanam dalam-dalam. Makanya itu tidak putus untuk selalu digelorakan di hatinya mereka-mereka itu. Yang jelas yang berakhlakul karimah dengan berbudaya akhlakul karimah. Ini wasiat daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, siap. Ya mungkin sedikit eh, saya paham dengan penjelasan Gus Im. Insya Allah kalau nanti ada waktu luang kita bisa berbincang-bincang lebih panjang lagi. Mungkin ya nyambi ngopi. Jadi nanti mungkin ada sisi lain lagi yang mungkin saya belum tahu nanti akan dijelaskan oleh Gus Im bila mana Gus Im berkenan. Ya Gus. Insya Allah. Dan matur suwun Terima sampun kasih. dihubungi kawula nggih. Heeh. Oke, Alhamdulillah. Gus Im, ya. Sami-sami. Sehat selalu. Amin barakallah.